Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti, di sini mau menjelaskan tentang pasar modal. Kalau kalian tahu pasar modal itu apa sih? Nah, seperti yang kalian ketahui mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa itu pasar modal. Di sini saya sedikit menjelaskan pasar modal itu yaitu merupakan sarana pendanaan, sarana ataupun prasarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain misalnya seperti perusahaan atau institusi pemerintah gitu. Nah, sebagai sarana dan prasarana bagi kegiatan berinvestasi. Dalam artian di sini pasar modal itu dapat memfasilitasi berbagai macam kegiatan jual beli dan segala kegiatan lainnya yang berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi apa yang dikeluarkan, kegiatan jual beli yang sudah dikeluarkan, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka dana yang didapatkan yang memfasilitasi itu merupakan pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nurul Wasila, akan menjelaskan tujuan dalam pembentukan pasar modal. Apa sih tujuan dalam pembentukan pasar modal? Nah, tujuan dalam pembentukan pasar modal itu yang pertama, untuk menghimpun kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan menikmati hasil dari labanya. Nah, hal-hal apa yang harus dicapai dalam pasar modal ini bisa dilihat dalam fungsinya. Nah, apa sih fungsinya itu? Yang pertama adalah berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, berfungsi menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga ialah berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang keempat, berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang. Nah, yang kelima, sebagai alat untuk divestasi. Sebagai alat untuk melakukan divestasi yang kelima. Nah, yang keenam, sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Jadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketujuh, selanjutnya sebagai sarana dalam peningkatan produksi, adanya penambahan modal dari pasar modal untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, yang ke-8 ialah sebagai bisa dijadikan suatu indikator ekonomi suatu negara. Lalu yang terakhir sebagai penambahan pajak atau berfungsi memperbesar dan menambah pemasukan pajak. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar modal. Pasar modal di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana merupakan penjualan pertama atas efek atau sertifikat yang diterbitkan oleh emitmen, di mana yaitu merupakan perusahaan atau organisasi yang menerbitkan efek atau sertifikat. Nah, sebelum efek atau sertifikat tersebut diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder dengan jangka waktu pasar perdana yaitu 90 hari sejak izin emisi diperoleh dari bakatan yang digunakan dalam menentukan harga saham pada pasar perdana lebih dari satu pendekatan. Artinya, indikasi yang diperoleh dari satu cara akan dilengkapi oleh cara lainnya. Dan di samping ada faktor-faktor kualitatif yang dipertimbangkan untuk menilai perusahaan, yaitu ada perusahaan yang bersangkutan dan pemodal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pasar sekunder. Nah, pasar sekunder atau yang dikenal dengan istilah secondary market adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan security atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Nah,
Setelah saham dijual di pasar perdana, maka selanjutnya saham tersebut akan dicatat dan diperdagangkan di pasar sekunder. Di pasar modal Indonesia, perdagangan besar sekunder dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Artinya, ketika nama perusahaan tersebut sudah tercatat di papan perdagangan BEI, maka saham perusahaan tersebut sudah berada di pasar sekunder dan bisa diperdagangkan oleh para perantara pedagang efek atau broker. Nah, di sini juga mempunyai arti lain dari pasar sekunder, yaitu pasar perdagangan barang-barang bekas. Pasar yang terbentuk sesaat setelah penawaran umum perdana seringkali disebut dengan aftermarket. Nah, pada saat suatu saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tersebut. Pasar sekunder ini adalah sangat penting bagi suatu pasar modal yang modern dan efisien. Pada dasarnya, pasar sekunder ini menghubungkan preferensi investor untuk likuiditas dengan preferensi pengguna modal yang ingin menggunakan modal tersebut dalam jangka waktu panjang. Misalnya nih, contohnya pada pinjam-meminjam uang secara tradisional, di mana peminjam dapat membayar kembali pinjaman yang dilakukannya beserta bunganya pada suatu masa tertentu. Selama masa pembayaran kembali pinjaman belum jatuh tempo, maka investasi pemberi pinjaman atau kreditur tidak dapat diuangkan walaupun dalam keadaan darurat. Demikian juga dalam keadaan darurat, seorang mitra hanya dapat menguangkan investasinya apabila ia dapat menemukan investor lain yang bersedia untuk membeli hak-haknya dalam kemitraan tersebut. Untuk penetapan harga pada pasar perdana biasanya ditetapkan bersama oleh emitmen, penjamin emisi, dan PT Dana Reksa. Dengan tujuan penerapan harga tersebut adalah untuk mencapai harga yang wajar sehingga dapat diterima oleh emitmen maupun para pemodal. Nah, dalam hal saham, penjamin emisi juga membuat penilaian sendiri atas saham tersebut. Selama proses ini, Bapak Pam harus diberi info tentang perkembangannya. Dan meskipun tidak ada rumus yang tepat untuk menilai harga saham, di sini ada beberapa metode dasar yang bisa dipakai, yaitu metode rasio price earning atau P/E, metode dividen, metode net asset value atau NAV, present value of future earning, dan ada juga present value of future dividend. Baik, selanjutnya di sini dalam perekonomian Indonesia, pasar modal juga memiliki bermacam-macam peranan, yaitu antara lain berperan sebagai intermediasi lembaga perantara keuangan selain bank. Nah, untuk selanjutnya memungkinkan juga para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau bisa disebut dengan investasi. Untuk selanjutnya memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau bisa disebut dengan ekspansi. Untuk selanjutnya juga memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Nah, untuk yang terakhir juga bisa memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nabila, NPM 718221256. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide selanjutnya saya menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Jadi ada dua manfaat. Pertama itu ada manfaat bagi emiten. Nah, manfaat bagi emiten itu ada beberapa. Yang pertama itu jumlah dana yang dapat dihimpun itu berjumlah besar. Yang kedua itu dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana itu selesai. Yang ketiga itu tidak ada covenant atau perjanjian sehingga manajemen itu dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat itu solvabilitas atau
arus keuangan perusahaan itu tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima itu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil gitu. Sementara yang kedua itu manfaat bagi investor. Jadi manfaatnya itu yang pertama, nilai investasi perkembangan itu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan tersebut itu tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, yang kedua itu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga itu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mempunyai risiko. Oke, slide selanjutnya itu pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal di Indonesia itu terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua itu ada Bursa Efek. Nah, saat ini ada dua bursa efek, itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya itu melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia, jadi menjadi satu. Yang ketiga itu ada perusahaan efek. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Nah, saat ini itu dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang terakhir itu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, saat ini itu dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Terima kasih. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasar modal di sini ada beberapa kasus yang tentunya sudah saya rangkum dan juga masih hangat diperbincangkan oleh sebagian orang pada akhir-akhir ini, yaitu ada kasus Jiwasraya. Jiwasraya sendiri merupakan PT asuransi jiwa tertua di Indonesia. Nah, kasus ini bermula pada saat Kementerian BUMN itu dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu menyatakan ekuitas Jiwasraya ini tercatat negatif sebesar 3,29 triliun pada tahun 2006. Hingga pada akhirnya KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Salah satu kasus juga yang sudah saya rangkum di sini ada suatu berita kasus Jiwasraya ini juga menjadi momentum wujudkan pasar modal lebih sehat ke depannya. Dalam kasus Jiwasraya banyak yang menanggapi, salah satunya yaitu pengamat pasar modal di Indonesia Budi Frensidi. Di situ dengan adanya kasus tersebut itu menjadi momen bagus untuk reformasi pasar modal ke depannya. Mengapa? Karena pada saat yang sebelumnya banyak banget orang berkomplot untuk meraup kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dengan melakukan banyak manipulasi ataupun melakukan kecurangan yang tentunya sulit dibongkar oleh para pengawas dan juga para otoritas. Dan juga ada pengamat pasar modal Hans Kui, beliau juga mengatakan bahwa saat ini pasar modal di Indonesia itu lebih bersih dan juga transparan, sehingga apa yang dilakukan oleh OJK dan juga BEI Bursa Efek Indonesia sudah berjalan dengan baik. Selain itu, kepercayaan investor hingga saat ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari investor domestik di pasar modal tembus hingga angka 3 juta. OJK dan juga BEI memberikan hukuman yang cukup berat dalam kasus yang melibatkan pimpinan perusahaan asuransi plat merah tersebut. Pasalnya, sederet nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya ini telah dihukum secara adil dan juga bisa dikatakan dihukum seumur hidup.